Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita review kembali pompa hidram yang tipe sungai datar ya, atau kita katakan pompa hidram yang mendatar gitu ya. Yang itu. Ini dengan tipe seperti ini ya. Ini proses rampam bisa lebih maksimal ya. Kenapa? Karena kelebihan daripada pompa hidram dengan tipe seperti ini, jadi dia memiliki ukuran lubang klep buang yang besar, sehingga arus air yang keluar dari lubang klep buang tersebut, nah dia tanpa, dalam artian apa ya, jadi leluasa lah gitu kan. Kita ibaratkan sebuah lubang ya, dengan kapasitas lubang untuk, katakanlah kalau kita ibaratkan orang ya, jadi ketika orang yang masuk 10 dan kapasitas lubang yang pintu, katakan gitu, pintu keluar kapasitasnya adalah 1, maka kecepatan daripada keluar itu ya, akan lebih kecil. Beda lagi kalau kita pintunya kita perbesar menjadi kapasitas 5 misalkan ya, jadi kecepatan daripada keluarnya arus air akan lebih cepat, sehingga rampam akan lebih maksimal. Kalau kita ukur diameter lubang ini dengan diameter pipa input, hampir lebih besar diameter lubang pipa lubang klep buang ya, sehingga proses rampam akan lebih maksimal. Kalau kita lihat-lihat lubang di klep buang ukuran yang 3 ini ya, dengan lubang di klep buang yang pompa yang tipe datar seperti itu ukurannya hampir sama. Ini pun bisa lihat, sehingga di hasil output itu, meskipun dia input 1 in dan ini inputnya 3 in, di hasil output itu tidak jauh berbeda ya. Tidak jauh berbeda, karena kalau di sini dia rampamnya lebih maksimal ya. Lebih maksimal karena dengan input 1 in, sedangkan lubang output dia diameternya melebihi daripada pipa input, otomatis arus air yang masuk itu tanpa ada hambatan, sehingga kenceng ya. Jadi di proses rampamnya pun itu akan lebih maksimal. Beda lagi kalau kita menggunakan tipe klep yang biasa ya, klep biasa, jadi bukan klep yang datar seperti itu, seperti klep yang linear atau vertikal, itu biasanya ada sedikit perbedaan ya. Jadi lebih maksimal yang tipe seperti ini. Dan kalau dibanding-banding pompa hidram tipe sungai datar ukuran 2 in dengan pompa hidram ukuran 3 in ini ya, kalau kita inputnya samakan ya, misalkan ini 1 in dan ini juga 1 in inputnya, input pendorongnya, maka hasil outputnya itu akan sama ya, hasil outputnya sama. Jadi itulah kelebihan daripada pompa hidram sungai datar ya. Jadi kenapa saya katakan sungai datar? Karena kalau pompa yang ini, apabila dia di elevasi yang datar sekalipun, dia proses rampamnya akan lebih maksimal ya. Dan ini pun ini di elevasi 70 cm ya dari sumber sana, sumbernya dari sana. Ini hasil outputnya
ini menggunakan selang setengah in ya. Ini dia full setengah in ya. Ini di ketinggian 5 meter. Nanti kita lihat hasil outputnya seperti apa. Ini full setengah in. Biasanya kalau kita uji coba yang tipe pompa klep biasa ya, bukan klep mendatar seperti ini, biasanya dia paling banter setengah selang dia yang double cap. Mereka sekitar perbandingan dengan pompa 1 in dengan double clap itu masih jauh perbandingannya ya. Jadi lebih besaran yang ini, lebih besaran yang ini ya. Jadi bagi teman-teman bapak-bapak semuanya yang punya sumber air yang katakanlah elevasinya rendah atau tidak begitu besar ya, tapi hasil airnya mau maksimal, ini saya sarankan menggunakan tipe yang seperti ini. Jadi yang tipe istilahnya ini tipe mendatar ya, pompa hidram sungai datar. Dan ini untuk modal pembuatan dan harga penjualan, meskipun di kekuatan ini sama dengan pompa hidram 3 in ya, seperti ini, tapi di hasil output ini sama ya, tapi di harga lebih murahan yang ini lebih murah ya. Ini lebih murah. Kenapa lebih murah? Karena ini untuk bahan-bahannya ya, untuk bahan-bahannya dia tidak terlalu mahal, karena ini diameter ukuran daripada ini hanya cuma ukuran 2 dim ya, 2 in. Sedangkan ini 3 dim bahan-bahannya. Cuman untuk kelemahannya ya. Jadi kelemahan daripada pompa linear ini, pompa sungai datar ini, dia tidak bisa untuk elevasi yang tinggi ya. Kenapa tidak bisa? Karena di bahan ini tidak akan memadai. Ini bisa lihat, ini di bahannya tidak akan memadai. Kalau dipaksakan misalkan dipakai elevasi di atas lebih dari 2 meter, nanti mungkin akan lebih cepat pecah di bagian badannya, karena memang untuk ukuran lubang daripada diameter lubang daripada klep buangnya itu posisinya ada di bagian pipanya ya, ada di bagian pipanya, sehingga untuk menghasilkan ukuran yang tebal itu memang sangat susah ya. Itu pun sudah saya double menggunakan pipa 2 in AW pun itu sudah didouble ya. Jadi kalau disatukan itu sekitar diameter ukurannya menjadi 10 mili. Enggak 10 mili, mungkin sekitar 6-7 milian ya. Jadi kalau untuk elevasi sekitar 1 meter ke bawah, insya Allah ini kuat ya. Saya jamin ini kuat, bahkan sampai setahun pun bisa kuat ya. Asalkan perawatannya dimaksimalkan. Dan ini untuk maksimal inputnya hanya 1,5 in ya. Bisa sebenarnya juga 2 in juga bisa kalau memang elevasinya sangat rendah. Tapi kalau elevasinya lumayan sekitar 50 cm, 60, 70 sampai 100 sampai 1 meter cukup pakai 1,5 in juga output sudah besar ya. Ini saya contoh di elevasi 70 cm dengan pipa input hanya 1 in saja. Ini output di ketinggian 5 meter, ini full setengah ini. Selang setengah ini tuh full. Kita lihat hasilnya. Oke, jadi full ya setengah in ya. Ini selang setengah in. Selang 1/2 in ya.
Ini cukup besar sekali ya. Nah, ya. Ini dia debit air sekitar 15 detik atau 10 detik 1 liter kalau diukur. Berarti 1 menit sekitar 5 literan lah kita rata-rata kan. Berarti kita bisa kalikan 1 jam berapa ya. Oke, sekian saja untuk video kali ini ya teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.